Opening. Atmosfer gelap. Di sebuah kota yang megah namun busuk di balik gemerlapnya, uang adalah segalanya, dan manusia bisa diperjualbelikan. Shizuko, seorang wanita berhati lembut, dijual oleh orang yang seharusnya melindunginya. Bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, tapi karena keserakahan. Seorang anak laki-laki bernama Ceres berdiri dengan wajah memerah sambil memegang rangkaian bunga. Di hadapannya, para wanita dewasa menatapnya dengan heran sekaligus kagum. Dengan suara pelan namun jujur, ia berkata, "Aku menyukaimu." Para wanita itu terkejut. Mereka tidak menyangka seorang anak kecil bisa mengungkapkan perasaan dengan begitu serius. Keempat wanita itu ternyata adalah ibu dari para pahlawan yang terkenal di desa. Mereka saling berbicara. Dia cukup dewasa untuk seusianya. Matanya serius sekali. Apa yang harus kita lakukan? Namun Ceres hanya berdiri diam, seolah membawa beban besar dalam hatinya. Tiba-tiba, suasana berubah. Ceres terbangun di tempat tidur dengan napas berat. Ia menatap langit-langit sambil bergumam, "Itu tadi hanya mimpi." Namun mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia mulai bertanya dalam hati, "Kenapa aku tiba-tiba bermimpi tentang masa lalu?" Ceres menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sudah hampir 10 tahun sejak petualangan besar mereka dimulai. Dulu, ia adalah seorang Meg Fighter, anggota parti pahlawan yang berjuang mengalahkan Raja Iblis. Mereka berlima pernah berjalan bersama, saling melindungi dan berbagi harapan. Saat Ceres keluar, ia bertemu dengan mantan rekan partinya, Zack, sang pahlawan utama. Zack menatapnya tajam dan berkata, "Maaf, tapi kau sudah keluar dari party." Ceres terdiam. Ia tidak percaya orang yang dulu dianggap sahabat kini menyingkirkannya begitu saja. Ceres mulai memahami kenyataan pahit. Zack adalah sosok yang sempurna, kuat, berbakat, tampan pemimpin hebat. Namun, ada satu cacat besar. Zack adalah seorang womanizer, pria yang mempermainkan banyak wanita. Ia selalu mengutamakan cinta dan kesenangan dibanding persahabatan. Zack berkata dengan senyum tipis, "Kau tak bisa mengikuti party ini lagi." Para anggota lain juga mulai setuju meski dengan wajah ragu. Seorang gadis berkata, "Dalam waktu dekat, kau akan terluka, bahkan bisa mati." Ceres terkejut. Dalam hatinya ia berteriak, "Kalian memilih Zack dibanding aku?" Ceres mengingat bagaimana ia selalu berada di sisi mereka. Namun pada akhirnya, ia tetap disingkirkan. Matanya dipenuhi emosi campur aduk, kecewa, marah, sedih, terluka. Dan yang paling menyakitkan, ia masih peduli pada mereka. Zack, sang pahlawan utama, berdiri dengan senyum meremehkan. Di sampingnya ada beberapa gadis yang seolah selalu menempel padanya. Dengan nada santai namun menusuk, Zack berkata, "Kau bisa kembali ke desa, cari party yang lebih lemah saja." Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Ceres. Ia sadar, dirinya dianggap beban. Ceres menahan emosi dalam dadanya. Dalam hati, ia berpikir, "Aku hanya menghalangi mereka. Kalau aku tetap tinggal, aku hanya akan membuat keributan." Ia pun mengambil keputusan, "Aku akan pergi." Meskipun sakit, ia memilih mundur demi menghindari konflik. Di tengah hujan, salah satu anggota parti berkata dengan wajah sedih, "Aku benar-benar menganggapmu teman dekat." Namun ia juga menambahkan, "Aku ingin kau lebih jujur padaku." Ceres hanya bisa tersenyum pahit. Lalu terdengar kalimat terakhir, "Selamat tinggal, Ceres." Ceres berjalan keluar dari ruangan. Ia melambaikan tangan kecil sambil berkata, "Sampai jumpa." Parti pahlawan itu tetap berjalan tanpa dirinya. Di dalam hati, Ceres berkata, "Mereka penting bagiku, tapi bukan dalam arti cinta." Seperti seorang ayah yang melihat anak-anaknya pergi. Saat berjalan sendirian di kota, Ceres mulai mengungkap rahasia yang selama ini ia pendam. Ia berkata dalam hati, "Aku adalah seorang transmigrator." Di kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang pria berusia 42 tahun. Pekerja sukses suami, dan ayah yang penyayang hidup normal di dunia modern. Namun kini,
ia terlahir kembali di dunia lain sebagai anak muda. Ceres menyadari sesuatu yang aneh. Di dunia ini, usia manusia pendek. Rata-rata hanya hidup sampai umur 50. Wanita dianggap tua, bahkan saat baru berusia 20-an. Karena itu, Ceres merasa semua orang di dunia ini seperti anak-anak baginya. Ia pun berpikir, aku tidak bisa memandang mereka secara romantis. Ceres memutuskan singgah sebentar sebelum kembali. Ia tiba di sebuah tempat asing. Sebuah rumah besar dengan suasana kelam. Seorang pria tua menyambutnya. "Selamat datang." Pria itu bertanya, "Bukankah kau anggota parti pahlawan?" Ceres menjawab datar, "Aku sudah dikeluarkan. Sekarang aku hanya petualang biasa." Lalu pria itu tersenyum licik dan berkata, "Kalau begitu, maukah kau melihat budak-budak wanita milikku?" Ceres terdiam. Ia tidak menyangka dunia ini memiliki sistem perbudakan seperti itu. Ceres dibawa ke ruangan belakang. Di sana, ia melihat kandang-kandang besi. Di dalamnya, para wanita duduk seperti tahanan. Pria itu berkata santai, "Mereka hanya budak rumah tangga, tidak ada nilainya." Namun Ceres menatap dengan marah. Ia berkata dalam hati, mereka diperlakukan seperti binatang, bahkan tidak diberi tempat tidur. Tiba-tiba, Ceres melihat seorang gadis muda di dalam kandang. Wajahnya lelah dan sedih. Ceres membeku. Matanya membesar penuh keterkejutan. Ia hanya mampu berkata, "Tidak mungkin." Seakan ia baru menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ceres berdiri terpaku di depan kandang besi. Gadis itu menatapnya dengan mata terkejut. "Shizuko?" Suara Ceres bergetar. Wanita yang berada di dalam sangkar itu bukan orang asing. Ia adalah Shizuko, ibu dari Zack, pahlawan yang baru saja mengusirnya dari parti. Ingatan masa kecil kembali terlintas di benaknya. Seorang wanita lembut yang dulu tersenyum ketika ia memberikan bunga. Wanita yang menjadi cinta pertamanya, bukan dalam arti nafsu, melainkan kekaguman tulus seorang anak. Dan sekarang, ia terkurung seperti barang dagangan. Ceres bertanya dengan nada dingin kepada pedagang budak, kenapa dia semurah itu? Pedagang itu menjawab santai. Ia sudah punya beberapa anak, usianya dianggap tua di dunia ini. Tidak lagi menarik bagi kebanyakan pembeli. Namun bagi Ceres, itu terdengar kejam. Di dunia sebelumnya, wanita seusia Shizuko masih berada di masa matang, penuh pengalaman dan martabat. Tanpa berpikir panjang, Ceres mengeluarkan koin emas. "Aku akan membayar semuanya. Siapkan pakaian bersih dan air untuknya." Pedagang tersenyum puas. Kontrak perbudakan pun dipindahkan atas nama Ceres. Namun di dalam hati Ceres berkata, "Aku tidak membelinya untuk memilikinya. Aku membelinya untuk membebaskannya." Setelah keluar, Shizuko menunduk dalam. Dengan suara pelan ia berkata, "Terima kasih karena membeli budak tua sepertiku." Ceres terdiam, ia merasa dadanya sesak. Wanita yang dulu ia kagumi kini berbicara seolah dirinya tak berharga. "Shizuko, kau tidak perlu mengatakan itu." Di bangku taman kota, Shizuko akhirnya menangis. Bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena rasa malu dan kehilangan martabat. Ceres menunggu dengan sabar, ia tidak memaksanya berhenti menangis. Ia berkata lembut, "Aku akan menunggu sampai kau tenang. Setelah itu, ceritakan padaku apa yang terjadi." Sentuhan lembut di kepalanya terasa seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. Namun kali ini berbeda. Hatinya bergetar. Ceres menyadari sesuatu. Ketika salah satu anggota parti dulu menangis, ia merasa seperti menjaga anak kecil. Namun saat Shizuko menangis, ia merasakan getaran berbeda. Ia bukan anak kecil. Ia wanita dewasa yang telah melalui banyak hal. Dan bagi Ceres, yang dulunya pria 42 tahun di kehidupan sebelumnya, ia terlihat sebagai sosok yang sepadan. Shizuko akhirnya mengangkat wajahnya. Dengan mata merah karena menangis, ia berkata, "Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu lagi denganmu seperti ini." Ceres menatapnya dengan serius. Kini ia memiliki dua tujuan. Mengembalikan harga diri Shizuko, mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas nasibnya.
Dan satu hal mulai tumbuh di dalam hatinya. Bukan sekadar nostalgia masa kecil, melainkan tekad. Ceres bukan lagi anggota parti pahlawan. Ia bukan lagi sekadar mantan rekan Zack. Kini ia adalah seseorang yang mengetahui kebusukan dunia ini, memiliki pengalaman hidup dari dua dunia, dan mempunyai alasan pribadi untuk bertarung. Bukan demi kejayaan, bukan demi pengakuan, tapi demi melindungi seseorang yang berharga baginya. Setelah berjalan berdua menyusuri kota, suasana menjadi lebih tenang. Ceres dan Shizuko duduk di bangku taman kecil dekat air mancur. Angin sore berhembus lembut, tetapi cerita yang keluar dari bibir Shizuko terasa berat. Dengan suara gemetar, Shizuko mengaku bahwa ia dijual oleh suaminya sendiri. Ceres terdiam, tangannya mengepal. Ia tidak menyangka pengkhianatan sedalam itu bisa terjadi pada seseorang sebaik Shizuko. Shizuko menceritakan semuanya. Ketika Zack diakui sebagai pahlawan, keluarga mereka menerima sejumlah besar uang dari kerajaan. Namun, uang itu justru menjadi awal kehancuran. Suaminya mulai berubah. Ia terjerumus dalam kesenangan duniawi, perjudian, dan hidup berlebihan. Shizuko sempat menegurnya dengan lembut. Ia percaya suaminya hanya tersesat sementara. Namun ternyata, itu adalah jebakan. Dengan alasan ingin bersenang-senang terakhir kali di kota, suaminya membawa Shizuko pergi, lalu menyerahkannya kepada pedagang budak. Air mata Shizuko jatuh saat mengingat hari itu. Ceres menatap kosong ke arah air mancur. Ia teringat masa kecilnya. Dulu, saat orang tuanya meninggal, Shizuko adalah satu-satunya orang dewasa yang selalu tersenyum dan menguatkannya. Ia memasakkan makanan, mengajarinya bersikap baik, dan menenangkan hatinya. Bagi Ceres kecil, Shizuko adalah sosok ibu. Itulah sebabnya, ketika melihatnya diperlakukan tidak adil, Ceres tidak bisa tinggal diam. Uang benar-benar mengubah orang, gumam Ceres. Shizuko tersenyum tipis. Ia tidak membenci suaminya dengan kebencian membara. Namun, di matanya ada kekecewaan yang dalam. Meski wajahnya masih muda, tatapan Ceres kini berbeda. Ia menyadari dunia ini rusak. Sistem perbudakan, nilai manusia yang diukur dari usia dan uang, serta pengkhianatan orang dewasa. Ia berkata pelan, "Kamu tidak salah, Shizuko." Shizuko tersenyum lagi. Senyum yang sama seperti dulu, yang selalu menguatkannya. Shizuko kini secara hukum adalah milik Ceres. Namun Ceres tidak melihatnya seperti itu. Ia berdiri, lalu berkata dengan lembut, "Aku tidak membelimu untuk menjadi budakku. Aku membelimu supaya kamu bebas." Shizuko terdiam. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Di bawah cahaya sore, mereka berjalan berdampingan. Bukan sebagai tuan dan budak, bukan sebagai anak dan orang tua semata, melainkan sebagai dua orang yang saling menyelamatkan. Ceres tahu perasaannya masih rumit. Ia belum sepenuhnya memahami apakah itu kekaguman, rasa hormat, atau sesuatu yang lain. Namun satu hal yang pasti, ia ingin melindungi Shizuko, dan ia ingin membangun dunia di mana tidak ada lagi orang seperti dirinya yang harus dijual. Di kejauhan, bayangan masa lalu masih mengintai. Suami Shizuko belum menerima konsekuensinya. Dan dunia ini belum berubah. Perjalanan Ceres baru saja dimulai. Setelah pengakuan Ceres dan jawaban Shizuko yang lembut namun tegas, suasana di antara mereka berubah. Bukan lagi hubungan antara penyelamat dan yang diselamatkan. Juga bukan sekadar kenangan masa kecil. Ada sesuatu yang lebih dewasa, lebih sadar. Shizuko tersenyum meski pipinya masih memerah. "Aku tidak ingin menjadi beban untukmu," katanya pelan. "Aku ingin berjalan di sampingmu." Ceres menggenggam tangannya lebih erat. "Sejak dulu kau selalu berjalan di depanku. Sekarang, biarkan aku berjalan di sampingmu." Mereka pulang bersama ke rumah sederhana itu. Bukan sebagai pemilik dan budak, bukan sebagai anak kecil dan sosok dewasa yang jauh darinya, tapi sebagai dua orang yang memilih untuk tinggal bersama. Hari-hari pertama tidak mudah. Shizuko masih sering merasa canggung. Ia terbiasa mengalah,
terbiasa menganggap dirinya tidak pantas untuk kebahagiaan. Sementara Ceres, yang kini tumbuh menjadi pria dewasa, harus belajar menahan diri dan menghormati batas perasaan Shizuko. Mereka membuat kesepakatan. Tidak ada paksaan. Tidak ada hubungan yang ditentukan oleh rasa hutang. Jika suatu hari salah satu ingin pergi, pintu selalu terbuka. Hubungan mereka dibangun dari percakapan kecil, makan malam sederhana, berjalan sore di kota, tertawa mengingat masa lalu. Ceres sering menceritakan impiannya membantu desa-desa miskin. Shizuko mulai kembali tersenyum seperti dulu. Senyum tulus yang pernah menyelamatkan seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Suatu malam, hujan turun deras. Shizuko terbangun karena mimpi buruk tentang masa lalunya. Ceres tidak bertanya panjang. Ia hanya duduk di sampingnya dan berkata, "Aku tidak bisa menghapus masa lalumu, tapi aku bisa memastikan masa depanmu aman." Shizuko menangis untuk pertama kalinya bukan karena putus asa, melainkan karena merasa dilindungi. Di saat itu, ia sadar, kebahagiaan bukan tentang usia, bukan tentang masa lalu, bukan tentang penilaian orang lain. Kebahagiaan adalah merasa aman di samping seseorang. Bulan demi bulan berlalu, Shizuko membuka dapur kecil di rumah mereka. Masakannya terkenal enak. Ceres membantu membangun kembali reputasi keluarga mereka dengan cara yang terhormat. Orang-orang mulai melihat Shizuko bukan sebagai wanita yang dijual, bukan sebagai wanita tua, bukan sebagai bahan gosip. Ia dikenal sebagai wanita baik hati yang selalu tersenyum. Dan Ceres, ia dikenal sebagai pria yang tidak pernah meninggalkan orang yang pernah menolongnya. Suatu sore di tepi sungai yang dulu sering mereka lewati saat Ceres kecil, ia kembali bertanya dengan nada yang lebih tenang. Kali ini bukan karena masa lalu, bukan karena hutang. Jika suatu hari kau benar-benar mencintaiku sebagai pria, maukah kau memilihku? Shizuko tersenyum lembut. Aku sudah memilihmu sejak kau berhenti menjadi anak kecil di mataku. Tidak ada pernyataan dramatis. Tidak ada adegan berlebihan. Hanya dua tangan yang saling menggenggam, setara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.